Sesungguhnya tidak seorang hamba pun yang lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus, sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Namun terdahulu kita tandai dulu dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, terangilah akal budi kami, para domba dan umatmu, muridmu, agar kiranya kami sanggup memahami sabda dan firman-Mu dan tekun melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi hamba dan pelayan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seorang pemimpin yang telah terpilih, kita ambil contoh seorang presiden, tentu dia akan memilih para pembantu-pembantunya, baik di antara orang-orang yang mendukung dia pada masa kampanye, ataupun orang-orang yang dengan vokal menentang dia pada waktu masa kampanye. Dan tentu saja setelah para pembantunya terpilih, mereka semua akan menjadi pembantu-pembantu presiden dan berada di bawah kuasa presiden. Tidak mungkin mereka berkuasa lebih dari presiden atau sejajar dengan presiden. Mereka seharusnya ada di bawah kuasa presiden. Demikianlah halnya hari ini Yesus menegaskan siapa dirinya. Sebagaimana kita baca dalam Injil hari ini, bahwa Yesus menjelaskan bahwa ia tidak lebih besar daripada Allah Bapanya yang telah mengutusnya. Meskipun kita tahu bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa yang diperbuat oleh Yesus, tetapi ia tetap rendah hati, mengakui bahwa dirinya tidak lebih, hanyalah seorang hamba, hanyalah seorang utusan yang tidak boleh meninggikan diri di hadapan Bapa yang telah mengutusnya. Yesus membuktikan semua itu dalam karya hidupnya. Semua kekuatan dan kehebatan Yesus dalam hal mengajar terletak pada ia tidak cuma berbicara atau mengajar atau menasihati, tetapi ia sendiri melakukan apa yang ia ajarkan. Kita dengar dalam Injil hari ini, Yesus tidak hanya menganjurkan kepada para muridnya agar mereka memiliki semangat pelayan rendah hati dan menghargai setiap orang dan profesi mereka masing-masing. Tapi Yesus yang adalah guru dan Tuhan, yang diutus Bapa dari surga, memberikan teladan yang nyata, teladan kerendahan hati, teladan pelayanan,
teladan menghargai setiap orang dan profesi mereka masing-masing dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Yesus mau menunjukkan bahwa seorang hamba tidak lebih dari tuannya atau seorang utusan tidak lebih dari yang mengutusnya, yaitu Bapanya di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus selama berkarya memberi contoh teladan dan pedoman hidup yang nyata. Maka kita adalah orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Lebih lagi kita sebagai murid Kristus yang setia. Kita dituntut untuk teladan Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Kita semua yang telah menerima sakramen baptis, kita menjadi murid Kristus. Maka kita dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya, untuk mewartakan karya keselamatan Yesus. Menjadi hamba dan pelayan. Kita diutus untuk mewartakan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Luar biasa dalam misteri salibnya. Luar biasa dalam derita, sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan umat manusia yang dikasihinya. Tidak disangkal memang dalam melaksanakan tugas pewartaan karya keselamatan itu, kita tentu banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi rintangan, halangan, ditolak di mana-mana, bahkan juga diancam di mana-mana. Tapi kita tidak perlu takut. Kita harus ingat bahwa Sang Guru sudah lebih dahulu mengalami hal-hal seperti itu. Dan semuanya berjalan dengan baik. Karena itu kita harus tetap bertahan dalam contoh, teladan, dan pedoman Sang Guru dalam mewartakan kerajaan Allah itu. Namun terkadang memang dalam tugas pewartaan kita sering merasa begitu penting ketika kita mendapat tugas yang hebat, tugas yang besar, dan merasa hebat dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, baik di tempat kerjaan, ataupun dalam masyarakat. Kita mengejar popularitas dan merasa hebat, mencari pujian dan bangga menerima pujian. Tidak sedikit dari kita yang kerap merasa terhina kalau kita melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh orang rendahan, oleh bawahan, oleh orang-orang kecil dan sederhana. Kata-kata enggak level sering terlontar dari mulut kita. Tanpa kita sadari, begitu sering kita melihat orang lain lebih rendah dari kita. Kata-kata, kamu tidak tahu siapa dirimu, atau kamu kira siapa aku ini, sering keluar dari mulut yang sombong dan hati yang angkuh. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadar, kita telah memperlakukan sesama kita layak bukan seorang manusia. Sikap dan perilaku seperti ini sungguh sangat bertentangan dengan semangat dan pedoman Sang Guru Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan tugas perutusan kita sebagai hamba, sebagai pelayan dengan hati yang tulus dan rendah hati, tidak mungkin akan terjadi pengkhianatan kita terhadap Sang Guru. Jikapun kita menilai diri kita begitu tinggi, setinggi langit, jangan pernah lupa ada ungkapan yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Memang di dunia ini tidak ada yang luar biasa. Karena itu hendaklah kita selalu meneladani Kristus. Biarlah kita selalu bersikap rendah hati dan selalu mengikuti semangat Yesus, bahwa kita semua ini hanyalah hamba dari Allah Bapa yang mengutus kita. Kita semua ini hanyalah utusan Sang Guru Yesus Kristus. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Sang Bapa atau menjadi utusan Sang Guru Yesus Kristus, maka konsekuensinya adalah siapapun yang menolak kita, dia telah menolak Yesus Kristus. Dia telah menolak utusan Bapa di surga. Dan ini membuktikan bahwa tugas perutusan kita itu sungguh luar biasa, luhur dan mulia. Karena Bapa di surga mengutus kita, karena Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat ada di belakang kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Guru, semoga kami mampu menjadi orang yang rendah hati, setia, taat dan sabar untuk mewartakan kerajaan-Mu.
sehingga banyak orang diselamatkan. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus dari Nazaret, yang Yesus, Bunda Maria dan Sang Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.